Tapi Isabel memang punya ide untuk menyambut Hari Musik Nasional. Ya, karena selalu aku mengajarkan ke anak-anak bahwa eh, bermusik itu bukan kerja sendirian. Karena kita memang keluarganya pemusik sama kayak Mikaela ini kayak jadi berjalan aja sesuai dengan apa yang ada itu yang kita lakukan. Kalau belum ada kegiatan kita create sendiri. Dan pada hari ini kita menyambut Hari Musik Nasional. Ada Mikaela, dan papanya Mikaela juga di musik, omnya juga di musik, kakinya juga di musik, Isabel juga gitu. Mereka berdua tumbuh dengan background keluarganya yang bekerja di bisnis. Jadi aku tadi lihat Isabel nyanyi, Isabel ikut merayakan Hari Musik Nasional sama teman-teman. Ada wartawan senior, aku bilang kita pernah satu mobil waktu Isabel masih si bayi banget. Sampai orang-orang bilang itu golean Barbie, katanya masih kecil. Tahu sekarang udah gede dan bisa. Sebenarnya bukan aku yang ngajak, tapi Isabel memang punya ide untuk menyambut Hari Musik Nasional. Ya, karena selalu aku mengajarkan ke anak-anak bahwa eh, bermusik itu bukan kerja sendirian. Iya, selalu perlu orang lain. Penyanyi perlu pencipta lagu, perlu arranger, penyanyi walaupun bisa menciptakan lagu perlu ngiring ya. Jadi nggak bisa bekerja sendirian. Betul. Kalau istilah orang modern, kita mungkin cepat melakukan sesuatu sendiri cepat berhasil. Tapi kalau kita mau besar, kita harus bersama-sama, harus saling. Ya, sudah generasi penerus nggak harus darah daging kita, gitu enggak. Tetapi orang-orang di dunia yang sama kita bisa tukarkan ilmu dan semangatnya. Jadi buat saya eh, keberlanjutan profesi ini dan dunia musik ini seperti tadi itu maksud bilang kita ada, kita teruskan, kita wariskan, tetap akan berkelanjutan. Pasti ada kreativitas baru yang berkelanjutan. Jadi memang harus bersama-sama saling mendukung. Teman media juga ya, wartawan hiburan dan semua harus sama-sama menyampaikan ke masyarakat dan menyebarkan gitu hal-hal yang memang memberikan semangat buat pemusik dan buat anak musik Indonesia. Ini nggak sengaja. Aku lagi nganterin mama untuk Time Holiday. Terus ada kan aku yang nggak ada pemainnya, orangnya nggak datang. Sama aku coba akhirnya casting, alhamdulillah dapat. Nggak langsung dapat. Nggak kayak oh itu casting sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dapat. Kayak aku udah sampai stres. Tapi akhirnya dapat. Tapi intinya semua perlu kerja keras dan effort, nggak segampang itu. Walaupun ada bantuannya, of course, kita harus apa ya, appreciate juga kalau ada bantuan. Tapi kita juga harus kerja keras. Jadi waktu Isabel dapat peranan itu nggak minta ataupun ini, jadi dia dapat kesempatan, tapi dia juga harus belajar dan berjuang karena udah di depan kamera atau depan mikrofon kan nggak ada yang bisa bantu. Kita harus sudah berlatih dan tahu teknisnya. Jadi semua pada dasarnya harus berjuang sendiri. Seperti Isabel bilang tadi, memang satu keberuntungan punya bapak atau ibu yang memang bidangnya sama yang seperti kita mau geluti, tetapi itu juga diperlukan semangat dan kerja keras. Betul nggak Mikaela? Jadi kalau nggak ada kerja keras dan keinginan untuk tampil bagus, nggak akan bisa untuk mendapatkan itu. Jadi semua harus punya harapan bahwa kalau mau sesuatu harus berlatih, harus belajar, harus menguasai ilmunya. Yang paling penting adalah attitude-nya, sikapnya, harus baik dan punya karakter yang menyenangkan. Baik hati ya. Tadi attitude penting ya. Bahasa Indonesia ya sikap. Ada sikap harus baik. Jadi itu yang bikin kita jadi langgeng. Betul nggak? Betul. Ayo Sari, baik. Ya Allah, lucu banget, aku nggak bisa nahan ketawa. Kalau sama pemain yang lain aku masih bisa, tapi kalau sama mama nggak bisa nahan. Tapi ya emang dari kecil aku sangat pengen mama terima kasih, dan aku lagi terima kasih udah bukan mama lagi. Jadi aku nggak bisa ada ngomong seperti mama karena dia masih di karakter. Jadi ya
agak kayak rekan kerja ya. Kalau lagi di set, mama Asik. juga, ya emang mama juga apa yang ada yang sebagai talent sendiri, juga sebagai Isabel, juga Isabel anaknya, tapi juga Isabel pemain di sini, jadi dia juga respect dan kasih aku ruang untuk jadi orang sendiri. Bayus, Ada pengalaman ya, mungkin lagi mau ditanya ya. Jadi waktu dia syuting pertama, aku pengen kasih tahu, tapi kan bukan ranah aku di depan kamera, ada yang punya sutradara, jadi aku diem aja lihat gitu. Iya, Ya, terus ada video like behind the scenes, aku lagi ada scene, terus Om Embi mau videoin mama kayak mau bilang sesuatu tapi dia kayak nahan. Jadi itu like aku juga respect ke mama kalau dia nahan juga dan kasih aku ruang untuk belajar sendiri. Walaupun kadang aku kayak cariin mama, pengen nanya, pengen dibantu, tapi pada akhirnya aku di situ sendiri sebagai orang sendiri dan harus bertanggung jawab dan profesional. Dan alhamdulillah belajar. dia berkembang dari mulai kaget gitu, belum biasa, terus lama-lama sutradaranya bilang, Isabel is good now. Alhamdulillah. Terus kayak, wah, seru juga ya, pantesan mama kayak lama banget acting. Aku sampai kayak kalau lagi nonton film, jadi kangen syuting gitu. Jadi insya Allah mau ada project lain, mohon doanya. Kebersamaannya kita kangen ya. Iya, Itu nyanyi kebersamaannya. iya, kayak proses di belakang layar, di belakang stage. Ini juga acara kayak udah lama banget kita nggak berkumpul sama band. Terus kayak kangen pas latihan, itu kayak kerjasamanya, diskusinya. Jadi kalau penyanyi atau pemusik nggak tampil rasanya aneh tuh di suasananya dan prosesnya untuk apa yang aku mau lakukan. Jadi dia juga nggak terlalu campur mendukung dan support di mana dia bisa. Tapi juga ya Siapa papa? biarin aku iya. jalan aja. Sebenarnya dia nggak bilang sama papa sampai udah syuting, sampai udah mau tayang baru aku bilang, oh nggak, aku tuh syuting kemarin. Karena takutnya nggak layak tayang. Itu udah promo-promo udah bilang tahunnya nggak jadi. Jadi Iya. bapaknya dia selalu bilang, kasih tahu saya kalau memang udah pasti, kalau belum jangan dulu gitu. Iya. Kita kebiasaan sekarang kalau bikin project kita nggak kasih tahu dulu kalau udah pasti dan jadi baru. Kalau dari dulu lebih fokus menyanyi sih, karena aku juga insya Allah depan mau fokus belajar juga universitas. Dan mungkin kalau lagi sekolah agak susah untuk acting dari sekolah, tapi musik masih bisa dikerjain dari rumah. Kan kita udah ada Logic kalau di rumah bisa dibikin kan gampang. Sampai bikin lagu sama papa, dia di Denmark, aku di Indonesia, aku di Indonesia. Jadi itu akan selalu diteruskan. Tapi acting juga sering banget habis sinetron ini jadi emang ambil musik lebih dalam pas SMA aja. Di sekolahku ada alhamdulillah ada fakultas musik yang lumayan bagus. Tapi untuk kedepannya aku mau ke kedokteran insyaallah. Jadi musik aku kayaknya aku lebih kayak apa ya, orang lapangan, aku nggak terlalu suka teori-teori. Udah ada basicnya, tapi sekarang aku mau bidang lain. Dia pengen jadi dokter kan karena Isabel tahu seniman itu kerjaannya nggak stabil kan, jadi dia pengen skill lain. Tapi di hari musik ini mudah-mudahan Mikaela, Isabel punya harapan-harapan yang mungkin bisa disampaikan dan teman-teman media bisa memandangkan itu.